Halo semua, perkenalkan saya Imam Zafran Kaharudin, Taruna Pertama pada Politeknik Pengayoman Indonesia jurusan Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan membuka video mengenai penjabaran kami untuk menjelaskan Orta daripada Orta Dirjenim, Orta Kantor Imigrasi dan juga Orta Rudenim. Halo, nama saya Aska Zulfadi Rangga. Saya Taruna Pertama Politeknik Pengayoman Indonesia jurusan Keimigrasian. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu Orta. Orta adalah singkatan dari yaitu organisasi dan tata kerja. Secara sederhana, Orta itu menjelaskan apa isi struktur organisasi, siapa saja unit kerja yang ada, dan tugas dan fungsi dari masing-masing unit tersebut, hubungan kerja dan alur koordinasi antar bagian. Dalam konteks keimigrasian, Orta mengatur bagaimana Dirjen Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rudenim itu disusun, siapa melakukan apa, dan bertanggung jawab ke siapa. Supaya lebih jelas, kita bahas dulu Orta di Direktorat Jenderal Imigrasi. Selamat siang, saya Ahmad Adi Widianeksa dari kelas Administrasi Keimigrasian A. Saya akan menjelaskan tentang Orta Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengurus penyelenggaraan keimigrasian di tingkat nasional. Secara Orta, di Dirjen Imigrasi ada beberapa unsur penting, di antara lain yaitu 1. Pimpinan, yaitu Direktur Jenderal Imigrasi, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, ada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, mengurusi urusan administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum. Kemudian yang ketiga ada Direktorat Teknis, misalnya Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, ada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, yang terakhir yaitu Direktorat Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian. Disesuaikan dengan materi dan tugas masing-masing. Masing-masing direktorat ini mempunyai tugas dan fungsi spesifik yang diatur dalam peraturan tentang Orta Dirjen Imigrasi. Nah, kalau Orta Dirjen Imigrasi itu di pusat, bagaimana dengan Orta di kantor imigrasi yang ada di daerah? Mari kita lanjut dengan rekan, yaitu Grace Panji. Baik, saya Grace Panji Kusumardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantor imigrasi, yaitu kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis keimigrasian di daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di sinilah layanan keimigrasian seperti pembuatan paspor, izin tinggal orang asing, hingga pengawasan orang asing dilaksanakan. Secara Orta, kantor imigrasi umumnya yaitu dipimpin oleh kantor imigrasi dan di bawahnya ada beberapa seksi, misalnya seksi lalu lintas, izin tinggal, dan seksi teknologi informasi dan komunikasi. Dan juga ada subbagian yaitu tata usaha, dan sebagian bisa disesuaikan dengan tipe kantor imigrasi. Masing-masing seksi punya tugas dan fungsi tersendiri, yaitu untuk mendukung pelayanan dan penegakan hukum di keimigrasian di daerah. Kalau ada orang asing yang melanggar aturan keimigrasian, misalnya overstay atau masuk secara ilegal, biasanya yaitu akan ada peran dari Rudenim juga. Nah, tentang Orta Rudenim akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rekan Parwata. Halo, di sini saya akan memperkenalkan diri. Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 27, nama Ketut Bagus Parmana Agung Putra Parwata, NRT 2024.3247.102, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi. Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis keimigrasian yang berfungsi sebagai tempat menempatkan deteni, yaitu orang asing yang dikenal tindak administrasi, misalnya akan dideportasi atau masih dalam proses penanganan kasus keimigrasian. Secara Orta, Rudenim biasanya terdiri dari yang pertama, Kepala Rudenim sebagai pemimpin, 2. Sebagian tata usaha yang mengurus administrasi, kepegawaian, keuangan, dan umum, 3. Seksi registrasi dan administrasi yang mengurus pendataan dan administrasi deteni, 4. Seksi perawatan dan kesejahteraan deteni yang mengurus pemenuhan hak-hak
dasar DTNI seperti kesehatan, makanan, dan kebutuhan lainnya. 5. Seksi keamanan dan pengawasan yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan Rudenim. Semua diatur dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Rudenim, sehingga setiap pejabat dan pegawai tahu tugas dan tanggung jawab secara jelas. Supaya hubungan antara Dirjen Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rudenim lebih kebayang, kita lihat atur koordinasinya yang akan dijelaskan oleh Davriel. Halo, perkenalkan nama saya Davriel Alvindal, tingkat 1 pada Politeknik Pengayoman Indonesia jurusan Keimigrasian. Kalau kita lihat dari struktur ORTA, sebenarnya Dirjen Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rudenim itu saling berhubungan dan saling mendukung. Secara garis besar, Dirjen Imigrasi di tingkat pusat menyusun kebijakan, pedoman, dan standar keimigrasian, termasuk ORTA untuk unit-unit di bawahnya. Dan untuk kantor imigrasi itu daerah melaksanakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian kepada masyarakat sesuai kebijakan yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Dirjen Imigrasi. Saat ada orang asing bermasalah, kantor imigrasi bisa berkoordinasi dengan Rudenim untuk menempatkan DTNI sampai proses lebih lanjut. Dan Rudenim sendiri juga melaporkan kegiatannya ke tingkat atas sesuai struktur yang diatur dalam ORTA. Nah, ORTA memastikan bahwa semua hubungan kerja itu tertulis jelas sehingga koordinasi dan pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih. Halo, perkenalkan diri, saya Taruna Pertama Politeknik Pengayoman Indonesia jurusan Keimigrasian, nama Bambang Triantoro, NRT 2024.3225.1.02. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan lebih konkret. Kita ambil contoh sederhana. Misalnya, ada warga negara asing atau WNA yang kedapatan overstay dan menyalahgunakan izin tinggal. Yang pertama, pada kantor imigrasi melalui seksi intelijen dan penindakan melakukan pemeriksaan dan tindak administrasi keimigrasian. Yang kedua, jika WNA atau warga negara asing tersebut perlu ditempatkan sementara sambil menunggu deportasi, maka dia bisa ditahan di Rudenim sesuai prosedur dan kewenangan yang diatur dalam ORTA Rudenim. Yang ketiga, kebijakan umum, dasar hukum, dan pedoman pelaksanaan seluruh tindakan itu bersumber dari Dirjen Imigrasi sebagai pembina teknis keimigrasian. Jadi ORTA tidak hanya sekedar struktur di atas kertas, tapi benar-benar jadi dasar pembagian tugas dan koordinasi di lapangan. Baik, itu tadi merupakan serangkaian penjelasan dan juga penjabaran dari rekan-rekan saya mengenai ORTA di kantor imigrasi, ORTA di rumah detensi imigrasi, dan juga ORTA di Direktorat Jenderal Keimigrasian. Sekian, semoga video ini memberikan manfaat bagi yang melihat dan menontonnya, dan juga dapat memberikan penjelasan dengan lebih jelas mengenai apa itu ORTA pada setiap komponen-komponen kantor imigrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.